Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Sri Pangestu Nurhidayah, Prodi PGSD dari UBPJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika, dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika, studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi dengan sesuatu di balik objek. Objek kajian dalam ontologi. Ontologi membedah realitas dan fokus utama pada pemisahan antara objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran penyelidikan ilmu, mencakup realitas empiri, segala fakta, data, dan fenomena yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Ontologi menuntut agar realitas dipandang sebagai totalitas yang dapat dipelajari secara sistematis. Objek kajian dalam ontologi. Ontologi membedah realitas dan fokus utama pada pemisahan antara objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran penyelidikan ilmu, mencakup realitas empirik, segala fakta, data, dan fenomena yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Ontologi menuntut agar realitas ini dipandang sebagai totalitas yang dapat dipelajari secara sistematis. Objek formal adalah sudut pandang atau perspektif atau cara khusus yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Ilmu pengetahuan tidak hanya melihat objek sebagai apa adanya, tetapi meninjaunya melalui struktur rasional tertentu yang membedakan dari pengetahuan biasa atau keyakinan subjektif. Realitas empiri atau empirisisme. Ilmu pengetahuan berakar pada data nyata, informasi yang dapat diobservasi, dan fakta yang tersedia di lapangan. Tanpa pijakan empiris ini, sebuah disiplin ilmu akan terjebak dalam spekulasi yang tidak memiliki bukti konkret. Hakikat realitas rasional atau rasionalisme. Fakta empiris tersebut harus disusun, dianalisis, dan dimaknai. Menggunakan logika rasional, ontologi menegaskan bahwa realitas bukan hanya kumpulan data yang berserakan, melainkan realitas yang diikat oleh struktur pemikiran logis sehingga menjadi sebuah ilmu yang koheren. Ilmu diperoleh melalui pengamatan terhadap fakta atau realitas empirik, lalu diolah dengan penalaran rasional. Untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, proses ini biasanya dimulai dari observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analisis, sampai penarikan kesimpulan. Metode yang ditekankan dalam epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang teratur, sistematis, dan terbuka untuk diuji kembali. Dalam penjelasan yang selaras dengan modul, metode ini mencakup observasi, hipotesis, pengujian, verifikasi, dan evaluasi atau falsifikasi. Kebenaran dalam ilmu diuji melalui pembuktian empiris dan logika yang konsisten. Suatu pengetahuan dianggap ilmiah jika dapat diuji, didukung data, dan tetap terbuka untuk koreksi bila ada bukti baru yang lebih kuat. Aksikologi menanyakan bukan hanya apa itu ilmu, tetapi juga untuk apa ilmu digunakan dan apa dampaknya bagi manusia. Karena itu pembahasannya berkaitan erat dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penerapan ilmu. Aksikologi bukan hanya apa itu ilmu, tetapi juga untuk apa ilmu digunakan dan apa dampaknya bagi manusia. Karena itu pembahasan berkaitan erat dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penerapan ilmu. Aksikologi dijelaskan sebagai nilai-nilai yang melekat pada kegiatan keilmuan serta manfaat secara internal, eksternal, dan sosial. Secara sederhana, ilmu harus digunakan untuk tujuan yang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan kehidupan manusia. Aksikologi membantu menilai apakah penggunaan ilmu sesuai dengan etika dan kepentingan masyarakat. Jadi, ilmu tidak hanya diukur dari kebenaran teorinya, tapi juga dari nilai guna dan tanggung jawab penggunanya. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan erat sebagai fondasi filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya.
dan aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan digunakan. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi utuh karena memadukan objek kajian, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan pemanfaatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.